menghibur gitu, bagian dari kemanusiaan kita berkaitan dengan persoalan ekspresi perasaan kita, bahkan pola pikir kita mempengaruhi juga ke cara berpikir kita, melihat alam, melihat isu, melihat kondisi apapun yang kemudian diwujudkan dalam seni. Saya pernah nyorat-nyorat tembok di rumah, dan ya kadang dimarahin sama orang tua, kadang dibiarin, ya hasilnya ada gitu. Saya lihat sendiri gambar saya waktu itu, terus dilanjut sama waktu SD yang mulai mungkin kita senang gambar-gambar dinosaurus dan macam-macam. Awalnya sih lebih kesenang. Lepas kuliah saya mulai mendalami dengan studi seni di desain komunikasi visual ISI Yogyakarta atau Institut Seni Indonesia Yogyakarta. S1, S2 saya di sana. Awalnya memang takut masuk ke sana karena bayangannya ya nanti kalau mau jadi atau terlibat atau terjun langsung di sekolah itu saya harus memikirkan ide tiap hari. Ketakutan itu sedikit demi sedikit hilang berjalannya waktu karena kita menikmati prosesnya. Selain tugasnya yang banyak, juga ya kita setidaknya mulai melatih peka terhadap hal-hal tertentu, peka terhadap hal-hal sekitar, peka terhadap bentuk-bentuk apa yang kita lihat, peka terhadap apa yang kita lihat, peka terhadap tulisan yang kita lihat. Saya lebih fokus pada desain grafis ya. Desain grafis yang saya geluti itu cabang-cabangnya atau karya-karyanya misalnya di visual branding atau visual identitas. Bidang pendukung desain grafis seperti tipografi atau ilmu tentang visualisasi huruf berkaitan dengan fokus pada menaruh perhatian pada visual atau bentuk hurufnya. Saya adalah generasi 2000-an ya. Waktu itu mungkin saya sebelumnya senang gambar-gambar dan saya nggak tahu ada yang namanya desain dan macam-macam, bisa grafis dan macam-macam. Cuman saya ada tahu bahwa ada gambar-gambar yang bikin secara digital waktu itu. Dan waktu itu di tempat saya di sini lagi rame-ramenya komputer, mungkin kita telat tapi lagi rame-ramenya komputer mulai dari Pentium generasi Pentium, dan kok asik juga bikin penting-penting di situ. Waktu itu juga didukung beberapa perangkat teknologi HP yang mulai kita pegang mulai dari tidak berwarna hingga berwarna, kok asik juga. Mulailah pada saat SMA itu saya minta komputer dan gambar sekian waktu seharian macam-macam. Asik juga, ini apa sih sebenarnya kegemaran apa sih, hanya sampai tahu bahwa yang inilah yang dinamakan sebagai desain grafis. Pameran desain ya, khususnya desain, beberapa seni murni seni rupa itu hanya sesekali 2 kali. Yang kebanyakan itu pameran desain, mulai dari poster, terutama desain poster yang lebih saya giati akhir-akhir ini. Seperti halnya pameran-pameran umumnya yang kita lalui itu kebanyakan yang saya ikuti itu atau yang paling ramai kebetulan poster itu ramainya di luar ya, di luar negeri, di kalangan internasional. Itu prosesnya macam-macam. Misalnya kita mulai dari harus ikut seleksi
seleksi itu macam-macam, mulai dari seleksi yang dikompetisikan atau ada penghargaannya tak beruang, kemudian atau seleksi murni untuk pameran saja, nggak ada penghargaan. Yang selanjutnya adalah undangan. Jadi saya beberapa kali alhamdulillah mendapat undangan dari beberapa panitia itu. Senangnya adalah karya-karya saya itu bisa bersanding dengan beberapa tokoh desain grafis yang berpengaruh di dalam sejarah seni desain. Misalnya ada Milton Glaser, Marco Illich, terus ada Niklas Troxler, kemudian ada David Kersen. Itu karya-karya saya bahkan pernah dievaluasi mereka, pernah dikurasi mereka, bahkan pernah bersanding pameran bersama dengan karya-karya mereka. Jadi menariknya di situ kalau pameran. Tema-tema yang paling awet diangkat sebagai inspirasi atau gagasan dalam penciptaan karya-karya desain, terutama di kancah internasional, khususnya yang paling umum adalah desain poster gitu ya. Itu adalah tema-tema yang berkaitan dengan isu lingkungan, isu sosial dan HAM, terus masalah-masalah kebudayaan. Itu paling umum, bahkan berputar-putar tiap tahun itu pasti ada. Selebihnya adalah hal-hal tematik, misalnya ada kegiatan perayaan tertentu, kita bikin tentang posternya, atau merespon beberapa karya-karya tokoh dan macam-macam. Beberapa yang paling banyak lagi adalah karya-karya yang sifatnya fun and play, artinya bebas gitu, karya-karya bebas tapi dalam format desain. Ada fungsi-fungsi komunikasinya di situ. Tips biar lolos yang paling saya ketahui, terutama dari obrolan dengan para teman-teman di komunitas internasional, desainer internasional itu yang kadang-kadang sering menjadi juri, adalah mereka butuh ide-ide yang bisa dibilang surprise gitu, yang mengejutkan, bahkan tidak dengan craftsmanship atau karya-karya yang sangat rumit, tidak melulu seperti itu. Karya-karya yang sederhana, jika gagasan dan idenya luar biasa, super kita bahasanya gitu, itu bakal laku, dalam artian bakal kebanyakan lolosnya. Kemudian hal yang paling penting juga adalah yang kedua adalah unsur visualnya. Mereka butuh visual punch atau gagasan visual atau konsep-konsep yang diwujudkan dalam visualisasi yang menonjol gitu, yang bikin kaget, yang beda sama yang lain. Coba sih tunjukin kayak gitu, mereka butuhnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, konsep-konsepnya seperti itu, biasanya insya Allah kebanyakan lolos.